Pertanyaannya, berapa biaya masuk kuliah tahun 2019? Ada yang jago ekonomi, buka komputer, pakai Excel, dihitung net present value, net future value, capek, habis itu salah lagi. Sama Tuhan sudah dikasih ini nih sama Tuhan, pakai ini lebih gampang. Benar nggak? Kalau kita sepakat ini zero inflasi, Pak. Kalau kita sepakat ini zero inflasi, artinya apa? Kita bisa mengukur biaya di masa yang akan datang itu dengan ini. Benar nggak? Kalau sekarang satu kambing itu 1 dinar, mau 10 tahun juga satu kambing kan tetap 1 dinar. Benar nggak? Artinya kita bisa jadikan emas ini sebagai alat ukur biaya di masa yang akan datang. Caranya gampang. Misalnya anak saya ini mau masuk kuliahnya ke Unpad lah, karena saya baru masukin AK-nya ke Unpad kemarin. Jadi saya tahu berapa biaya masuknya. Ya tanya aja, berapa biaya masuk ke Unpad sekarang? Misalnya biaya masuk ke Unpad itu sekarang 50 juta. Ya, 50 juta. Karena saya baru masukin kakaknya kemarin. Tinggal nanya tuh ke Pegadaian berapa harga emas sekarang. Misalnya harga emas sekarang di angka, ambil rata-rata di angka 500.000 lah per gram. Berarti biaya masuk Unpad itu sekarang setara dengan 100 gram emas. Nah, jangan nabung 50 juta, tapi nabung emas 100 gram. Pasti cukup. Itu caranya. Jangan nabung uang 50 juta, nabung emas 100 gram. Gimana cara nabungnya? Kayak ibu saya, punya uang beli, punya uang beli. Atau sekarang bisa pakai yang namanya cicilan emas. Cicilan emas itu produk yang saya rancang 3 tahun yang lalu. Kenapa saya rancang? Karena apa? Karena menurut saya kalau ada program cicilan emas itu bisa menolong masyarakat Indonesia, terutama dalam merencanakan biaya pendidikan anak-anaknya. Kan gini, ibu punya anak nih, mau masuk SD 3 tahun lagi, tinggal ukur aja mau masuk SD-nya ke SD mana di Palembang sekarang. Misalnya biaya masuk SD 5 juta. Kalau harga emas sekarang 500.000 per gram, berarti biaya masuk SD itu kan 10 juta, 10 gram emas. Nah, kalau Anda mampu misalkan nyisihkan 500.000 sebulan, itu bisa pakai cicilan emas 10 gram yang dibeli sekarang. Nyicilnya 500.000 misalkan sebulan atau 1 juta. Artinya dengan cicilan emas kita membeli emasnya di harga sekarang. Karena gini, kalau Anda pakai cicilan emas, misalnya 100 gram ini Anda beli dengan cicilan emas, berarti emas itu dibeli dengan harga hari ini. Betul? Ya kan? Emasnya dijadikan jaminan sama Pegadaian. Anda punya hutang sekitar 40 jutaan karena ada DP. 40 juta itu yang Anda cicil 3 tahun atau 2 tahun atau 1 tahun. Pertanyaannya, kalau setengah jalan ternyata harga emasnya naik, cicilan Anda berubah nggak? Tidak. Karena hutang Anda itu rupiah bukan emas. Ya kan? Nah, jadi emas, cicilan emas itu sama seperti membeli masa depan dengan harga sekarang. Cicilan emas, kalau menurut saya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya produk Pegadaian, produk cicilan, itu menurut saya produk paling aman sedunia. Kenapa? Karena Anda tidak akan pernah ketemu sama yang namanya debt collector yang serem-serem. Karena emas itu liquid, Pak. Jadi begitu Anda macet, jebrot macet misalkan tidak kehilangan kemampuan untuk membayar, ya emasnya akan dilelang di harga hari ini. Kalau misalkan harga Anda udah nyicil setengah tahun, 1 tahun, Anda tidak mampu melunasi, harga emasnya sudah jadi 60 juta, maka akan dijual di harga 60 juta. Dan hutang Anda tinggal 30 juta, ya 30 juta dibayarin buat lunasi hutang, yang 30 juta dikembalikan ke Anda. Gitu, Pak. Simpel sekali kalau yang namanya emas itu. Tidak akan ketemu dengan kolektor yang serem-serem. Enggak ada. Ya, itu simpelnya yang namanya emas. Emas itu simpel, sederhana. Ya, sederhana. Oke, gini.
alat ukur. Jadi emas bisa jadi alat ukur. Ini 2007 ya, saya beli rumah, harga rumahnya 1 miliar. Harga emas saat itu 200.000 per gram. Jadi nilai rumah ini setara dengan 5 kilogram emas ya. Jadi ini emas sebagai alat ukur karena dia zero inflasi. 2010 rumah ini saya jual laku 1,4 miliar. Artinya dari harga beli saya punya untung 400 juta karena belinya kan 1 miliar ya. Senang, hebat, rumah baru ditinggalin 3 tahun aja saya udah untung 400 juta. Nah tahun 2010 itu saya sering nongkrong di Cikini, Jakarta. Cikini itu banyak toko-toko emas kan. Saya banyak kenalan yang punya toko emas. Saya cerita, diketawain. Kamu jangan dulu senang lihat 400 jutanya ini katanya. Coba kamu ukur lagi 1,4 miliar ini bisa beli lagi 5 kilogram emas kan? Begitu dihitung sedih, cuma 4,7 kilo. Artinya apa? Saya tidak untung gitu. Jadi kalau mereka tuh kan mikirnya, oh dulu beli ini 5 kilo, sekarang kalau jual ini mesti 5 kilo lagi. Itu cara berpikir dan menurut saya itu benar. Menurut saya itu benar, ya kan? Menurut saya itu benar. Ya. Lalu jadi emas bisa jadi alat ukur. Ya, Anda lihat harga emas itu secara jangka pendek sangat tajam, tapi kurvanya naik secara jangka panjang. Kita anggap saja kita melihat emas dengan kacamata uang, ya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, ini mohon diperhatikan sekali. Karena situasinya seperti ini, saya sangat tidak menyarankan seandainya Bapak Ibu punya uang dan uang itu akan dipergunakan kurang dari 1 tahun dibelikan emas. Saya tidak rekomendasikan. Tapi kalau uang itu mau dipakainya 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, confirm beliin emas. Tapi justru kalau kurang dari 1 tahun, mendingan udahlah nggak usah dibeli emas. Kenapa? Karena saya melihat fluktuasi emas itu secara jangka pendek sangat tajam. Takutnya kecewa. Tapi kalau uang itu mau dipakainya nanti buat sekolah anak 3 tahun lagi, 5 tahun lagi sih nggak ada masalah. Ya, nanti Anda akan merasakannya 3-5 tahun ke depan. Nah, ini kalau grafik menurut Pak Muhaimin Iqbal, kalau ini saya setuju. Harga emas itu terhadap komoditas tidak pernah berubah, tapi nilai uang yang turun. Ini kalau kita ambil kacamatanya kacamata uang. Ya. Nah, tadi udah dibahas emas sebagai alat ukur. Nah, kemudian emas itu mudah dalam pengertian gini. Anda bisa beli di Palembang, jual di Bandung, beli di Bandung, jual di Bali, beli di Bali, jual di Medan, beli di Medan, jual di Amerika, beli di Amerika, jual di Afrika, bisa. Saya kalau ke luar negeri selalu bawa 25 kali 25 gram kali 2 di dompet. Sertifikatnya nggak pernah saya bawa, cuma emasnya kok masukin ke dompet. Saya sudah buktikan ini universal currency. Di Paris saya pernah jual. Kenapa Pak dijual? Biasa, istri belanja kurang, daripada berdampak sistemik keluar. Kalau di London saya pernah jual, tinggal cari toko emas, datang toko emas, ditimbang, dia 24 karat, dihargai 24 karat. Itulah emas. Ya, mudah diperoleh, mudah dibawa, mudah disimpan, mudah dicairkan, mudah hilang, mudah dicuri. Itu kelemahannya. Hilang. Ya, jadi makanya saya nggak pernah nyimpan di rumah. Ya, cara nyimpannya nanti tak kasih tahu. Ya. Sangat pribadi. Kalau Bapak Ibu punya uang 100 juta saja di bank, minimal kalau bank tahu Anda punya uang 100 juta. Maksimal PPATK tahu Anda punya uang 100 juta. Tapi Bapak Ibu punya emas 3 kilo, nggak ada yang tahu
kasih tahu. Betul. Iya. Yang tahu kecuali orang yang Anda kasih tahu. Dan emas itu membuat Anda menjadi sangat rendah hati dan tidak sombong. Punya uang 100 juta bonus dari kantor, sombong. Istri kita di arisan bilang, nih suami gue nih baru dapat duit, sombong gitu. Coba punya emas 3 kilo, nggak berani ngomong. Diem aja, punya emas berapa? Ada sedikit, udah 3 kilo, takut dirampok. Ya? Jadi emas itu membuat kita jadi rendah hati dan tidak sombong. Ya? Cuma jeleknya Pak, saya juga harus jujur. Ini jeleknya emas ya. Jadi tempat cuci uang. Karena itu tadi jejaknya, udah nggak usah dibahas itu. Ya, nggak usah dibahas. Nggak usah dibahas. Keindahan dan kebanggaan. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, sok ikutin kata saya. Ya, punya uang, belum pernah nih punya emas batangan ya. Coba ikutin saya. Punya uang berapapun juga, beli sekarang emas. Nggak usah yang gede-gede, semampunya aja. Misalnya yang 1 gram misalnya. Nah, habis beli yang 1 gram, simpan sertifikatnya di rumah. Terus emas yang 1 gram itu simpan di dompet. Simpan di dompet. Nah, kalau kerja pagi-pagi sarapan misalnya, lagi sarapan, lagi pusing, penting banyak kerjaan, coba lagi sarapan, keluarin emasnya, simpan di tangan terus dilihatin begini. Rasanya bahagia banget. Sok kalau nggak percaya cobain. Sok kalau nggak percaya cobain. Lihatin gini aja. Tapi masih punya kita, bukan punya orang. Kalau punya orang nggak ada efeknya. Kan pinjam punya orang nggak ada efeknya. Kalau punya kita bahagia. Sok cobain kalau nggak percaya. Nggak usah gede-gede 1 gram. Makanya saya punya 1 gram di dompet. Ya. Beda dan kebanggaan. Nah, semakin kecil semakin fleksibel. Gini. Pak jadi, ini sering ada banyak kesalahan orang. Ini, beli emas itu yang kecil-kecil. Oke, saya sepakat. Pasti Bapak Ibu yang sudah pernah beli emas akan mengatakan, Pak Ruli, emas itu kan semakin berat. Yang 1 gram dengan yang 10 gram, emas batangan ya, kita bicara emas batangan ya. Yang 1 gram dengan yang 10 gram itu lebih murah yang 10 gram per gramnya. Jadi emas batangan itu semakin berat, semakin murah per gramnya. Tapi tidak terlalu signifikan, tapi semakin murah yang jelas ya. Nah, tapi saya sangat sarankan belilah yang kecil-kecil. Maksudnya begini, kalau Anda mampu membeli emas 1 kilo, jangan 1 kilo 1 batang, tapi dipecah jadi 100 graman, ada 50 gramannya, ada 25 gramnya. Kalau Anda mampu membeli 100 gram, jangan 100 gram 1 batang, pecah jadi 25 kali 2 tambah yang 10 gitu. Kalau Anda mampunya membeli yang 10 gram, pecah jadi 2 yang 5 graman. Ya, Pak, kalau dipecah gitu kan kita keluar uangnya jadi lebih banyak, lebih mahal. Betul, tapi kedepannya nanti itu jauh lebih fleksibel kalau Anda pecah. Coba dicobain. Misalnya gini, saya mampu nih punya uang nih 500 juta, beli aja 1 kilo 1 batang. 3 tahun yang akan datang, saya butuh uang 100 juta. Dan 3 tahun yang akan datang, misalnya 100 juta itu cukup dengan emas 100 gram. Saya yakin Anda tidak akan tega menggergaji yang 1 kilo itu. Bukan tega ya kan? Jadi dari awal udah dikecil-kecilin gitu. Dari awal, walaupun jatuhnya lebih mahal, tapi kan kita buat investasi 3-5 tahun ke depan. Ya, oke? Saya masih punya tentang konsep gadai, saya masih punya tentang konsep emas yang lain. Tapi kita break dulu, kita ngopi dulu, ya 15 menit, 20 menit. Kalau ada yang mau sholat, kita sholat dulu. Ada kopi di belakang juga ada teman-teman dari Pegadaian. Kalau Bapak Ibu ada yang mau tanya-tanya produk mereka, silahkan. Kita lanjutkan lagi setelah kita break. Saya serahkan ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan kepada seluruh peserta seminar calon investasi emas dari PT Pegadaian Persero. Kami persilakan untuk coffee break terlebih dahulu selama kurang lebih 15 menit. Dan bagi yang ingin melaksanakan ibadah sholat asar, kami persilakan untuk di area lantai 2. Terima kasih dan kami persilakan untuk seluruh peserta.
di area belakang untuk mengambil coffee breaknya. Dan untuk seluruh peserta juga mungkin ingin mengenal lebih jauh tentang produk PT Pegadaian untuk logam mulia, untuk perhiasan emas, bisa langsung bertanya kepada Ibu Suzana atau kepada Mas Rizky. Terima kasih. Sekali lagi kami informasikan untuk seluruh peserta yang mungkin ingin mengenal lebih jauh produk logam mulia atau perhiasan emas, bisa langsung bertanya di stand yang kita buka di sebelah kanan panggung ya, sebelah kanan panggung. Bisa beli cash ya, bisa beli cash atau yang ingin sekedar bertanya untuk kredit, langsung bisa bertanya langsung ke Ibu Suzana dan Mas Riki yang siap membantu memberikan keterangan untuk